Baik, perkenalkan nama saya Ferdinand Kyuk. Saya dari TKJ semester 3 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang variabel, tipe data, operator, struktur kontrol IFLS, for, switch, wheel, dan do wheel, array, dan function. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang variabel. Dalam pemrograman aplikatif, variabel adalah sebuah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang bisa diakses dan diubah selama program berjalan. Variabel memiliki nama dan tipe data, serta dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau objek. Yang kedua, tipe data. Variabel dapat menyimpan berbagai tipe data seperti integer, bilangan bulat, float atau bilangan desimal, string atau teks, boolean atau benar atau salah, dan objek untuk bahasa yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Tipe data dalam pemrograman aplikatif merujuk pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan menentukan bagaimana data tersebut dapat digunakan atau diproses. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki tipe data dasar yang berbeda, tetapi konsep utamanya serupa di berbagai bahasa. Berikut penjelasan umum tentang tipe data yang sering ditemukan. Yang pertama itu tipe data primitif atau tipe data dasar. Tipe data primitif adalah tipe data yang paling sederhana dan langsung. Beberapa tipe data yang umum meliputi: yang pertama, integer, menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif tanpa desimal. Yang kedua itu float double, digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka dengan pecahan. Yang ketiga itu karakter, digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Yang keempat itu adalah string, digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter, biasanya untuk teks. Yang kelima itu adalah boolean, menyimpan nilai true atau false, biasanya digunakan dalam kondisi logika. Yang kedua, tipe data komposit. Tipe data komposit adalah tipe data yang merupakan gabungan dari berbagai tipe data lainnya. Contohnya adalah array, sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama yang diakses menggunakan indeks. Contohnya adalah di Python R sama dengan 1,2,3,4. Yang kedua adalah struct, sebuah tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa elemen data yang berbeda menjadi satu unit logis. Yang ketiga adalah tipe data abstrak. Tipe data abstrak adalah konsep yang lebih kompleks di mana tipe data didefinisikan oleh perilaku dan operasinya, bukan oleh struktur internalnya. Contoh umum meliputi list, tipe data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bisa diubah, seringkali digunakan dalam Python dan banyak bahasa lainnya. Yang kedua itu adalah stack, struktur data yang mengikuti prinsip plus in, first out. Operasi utama adalah push, menambah elemen, dan pop, menghapus elemen terakhir. Yang ketiga adalah queue, struktur dalamnya mengikuti prinsip first in dan first out. Elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Yang keempat adalah set, tipe data yang menyimpan elemen unik tanpa urutan tertentu. Dalam pemrograman aplikasi, operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih operand, nilai atau variabel. Operator digunakan dalam ekspresi untuk melakukan perhitungan, manipulasi data, atau evaluasi kondisi. Jenis-jenis operator bervariasi di setiap bahasa pemrograman, tetapi umumnya memiliki kategori yang serupa. Berikut penjelasan mengenai
berbagai jenis operator yang sering digunakan dalam pemrograman aplikatif. Yang pertama, operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar pada nilai numerik. Yang pertama, penjumlahan, menambahkan dua nilai. Contohnya X sama dengan 5 tambah 3, X akan bernilai 8. Yang kedua, pengurangan, mengurangkan nilai kanan dari nilai kiri. Contohnya X sama dengan 5 kurang 3, X akan bernilai 2. Yang ketiga, perkalian, mengalihkan dua nilai. Contohnya adalah X sama dengan 5 kali 3, X akan bernilai 15. Yang keempat, pembagian, membagi nilai kiri dengan nilai kanan. Contohnya X sama dengan 5 bagi 2, X akan bernilai 2,5. Yang berikutnya adalah modulus, menghasilkan sisa pembagian dari dua bilangan. Contoh X sama dengan 5% 2, X akan bernilai 1. Yang berikutnya adalah eksponen atau tergantung bahasa, menghitung pangkat dari suatu bilangan. Contoh X sama dengan 2 pangkat 3, X akan bernilai 8. Yang berikutnya adalah operator perbandingan atau relation. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean true atau false. Biasanya digunakan dalam pengondisian. Yang pertama itu sama dengan, memeriksa apakah dua nilai ini sama. Contohnya X sama dengan 5, mengembalikan true jika X adalah 5. Yang berikutnya adalah tidak sama dengan, memeriksa apakah dua nilai ini tidak sama. Contoh X tidak sama dengan 5, mengembalikan true jika X bukan 5. Lebih besar dari, memeriksa apakah nilai kiri lebih besar dari nilai kanan. Contohnya X lebih besar dari 5, mengembalikan true jika X lebih besar dari 5. Lebih kecil, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan. Contohnya X lebih kecil dari 5, mengembalikan true jika X lebih kecil dari 5. Berikutnya, lebih besar atau sama dengan, memeriksa apakah nilai kiri lebih besar atau sama dengan nilai kanan. Contohnya X lebih besar sama dengan 5, mengembalikan true jika X lebih besar atau sama dengan 5. Yang berikutnya, lebih kecil atau sama dengan, memeriksa apakah nilai kiri lebih kecil atau sama dengan nilai kanan. Contohnya X lebih kecil sama dengan 5, atau mengembalikan true jika X lebih kecil atau sama dengan 5. Yang ketiga adalah operator logika. Operator logika digunakan untuk mengombinasikan ekspresi boolean atau melakukan operasi logika pada nilai boolean. Yang pertama adalah AND, mengembalikan true jika kedua operan adalah true. Yang berikutnya adalah OR atau OR, mengembalikan true jika salah satu operan adalah true. Yang berikutnya adalah NOT, membalikan nilai boolean mengembalikan true jika operan adalah false dan sebaliknya. Yang keempat adalah operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Penugasan dasar, memberikan nilai pada variabel. Penugasan dengan operasi, menggabungkan penugasan dengan operasi aritmatika. Yang kelima adalah operator bitwise. Operator ini bekerja pada level bit untuk memanipulasi bit-bit dalam referensi biner dari angka. Yang pertama, N bitwise, menghasilkan bit 1 jika kedua bit pada posisi yang sama bernilai 1. Yang berikutnya OR bitwise, menghasilkan bit 1 jika salah satu bit pada posisi yang sama bernilai 1. Yang berikutnya adalah XOR bitwise, menghasilkan bit 1 jika hanya satu bit pada posisi yang sama bernilai 1.
Yang berikutnya adalah not bitwise, membalikan sebuah bit dari operan. Berikutnya shift kiri, menggeser bit ke kiri dan menambah 0 di ujung kanan. Berikutnya shift kanan, menggeser bit ke kanan dan menambahkan 0 di ujung kiri. Yang keenam, operator ternary. Yang keenam, operator ternary. Operator ternary adalah operator yang menggunakan 3 operan untuk memeriksa kondisi dan memberikan hasil yang berbeda. Berdasarkan kondisi tersebut, operator adalah elemen fundamental pemrograman yang memungkinkan program untuk melakukan berbagai operasi matematika, logika, dan manipulasi data. Pemahamannya yang baik tentang operator sangat penting dalam menulis kode yang efisien dan fungsional, karena mereka adalah bagian inti dari ekspresi dan pengondisian di hampir semua bahasa pemrograman. Yang ketujuh adalah struktur kontrol. Yang pertama, if else. Struktur kontrol if else digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi logika yang dievaluasi sebagai true atau false. Yang kedua adalah for. Struktur kontrol for digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan blok kode beberapa kali. Biasanya pengulangan ini berlangsung selama kondisi tertentu terpenuhi atau setiap elemen dalam koleksi. Yang ketiga adalah while. Struktur kontrol while digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Ketika kondisi menjadi false, pengulangan berhenti. Yang keempat adalah do while. Struktur do while mirip dengan while, tetapi bedanya adalah blok kode di dalam do while akan selalu dieksekusi minimal sekali. Bahkan jika kondisi awalnya false, ini karena kondisi diperiksa setelah eksekusi blok kode. Yang kelima adalah switch case. Struktur switch case digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai variabel atau ekspresi. Ini biasanya digunakan sebagai alternatif dari banyak pernyataan if else yang mengevaluasi satu variabel. Yang berikutnya adalah array. Array merupakan struktur data yang dapat menampung lebih dari satu nilai. Array sekumpulan atau rangkaian elemen yang berurutan dan memiliki jenis yang sama. Fungsi utama array yaitu menghemat waktu seperti penjelasan array, membantu kita mengurangi ukuran kode yang kita buat. Ada beberapa karakteristik array. Yang pertama, tipe data sama. Yang kedua, akses dengan indeks. Yang ketiga, ukuran tetap. Kelebihan array adalah mudah diakses melalui indeks, efisien dalam penggunaan memori ketika ukuran array tetap. Kekurangan array adalah ukuran tetap pada bahasa pemrograman seperti C dan Java tidak dinamis, tidak bisa menyimpan tipe data berbeda dalam satu array. Yang terakhir adalah foundation, adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau perhitungan tertentu dan biasa digunakan kembali di berbagai tempat dalam pemrograman. Foundation membantu dalam modelarisasi kode sehingga pemrograman menjadi lebih struktur, mudah dipahami, dan mudah dimantai. Karakteristik foundation. Yang pertama, nama foundation. Foundation memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Yang kedua, parameter opsional. Foundation biasa menerima satu atau lebih parameter seperti input untuk diproses. Yang ketiga, return value. Foundation biasa mengambil nilai sebagai hasil dari eksekusi logika di dalamnya. Yang keempat adalah modularitas. Foundation memungkinkan Anda memisahkan logika pemrograman menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Struktur umum foundation. Deklarasi foundation di C.
Foundation dengan return value, fondasi bisa mengembalikan nilai setelah menyelesaikan eksekusi. Kelebihan foundation dapat dipanggil berulang kali di berbagai tempat dalam berbagai program tanpa harus menulis ulang kode. Memecahkan program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. Mengubah satu foundation akan berdampak pada seluruh bagian pemrograman yang menggunakan foundation tertentu. Kekurangan foundation adalah terlalu banyak yang digunakan secara tidak tepat, membuat program sulit dilacak. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih.